Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi bersama saya Yuni Darwati. Jadi kali ini gitu ya, malam ini saya ditemani dengan kawan-kawan yang sudah ada di layar kaca Zoom untuk diskusi gitu ya, diskusi santai aja sih mengenai vaksin gitu ya. Dan kita tahu kan kondisi sekarang tuh, Insya Allah ya, vaksin tuh sedang naik-naiknya di Indonesia gitu ya. Bahkan sekarang ada aturan terkait PPKM, itu pembatasan untuk berkegiatan gitu ya kepada masyarakat. Itu ketat sekali, semoga daripada PPKM ini berjalan dengan lancar dan semoga menekan ke bawah gitu ya, tingkat daripada kenaikan COVID di Indonesia sendiri. Baiklah, saya ditemani kawan-kawan saya. Yang pertama ada Kak Mayang Rahayu. Boleh saya hai dulu, Kak? Ya, assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Sehat, Kak? Alhamdulillah sehat. Gimana Kak Iin juga sehat? Alhamdulillah sehat juga. Sekarang di mana? Di rumah aja? Iya dong, di rumah aja. Kita patuhi perintah dari pemerintah. Ya, betul sekali. Kita perlu sekali ya mengurangi mobilitas kegiatan kita atau kegiatan kita itu untuk menjaga-jaga gitu ya, menjaga diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, teman-teman kita agar tidak terpapar virus corona ini kayak gitu. Nah, selanjutnya itu Teh Nining. Teh Nining, apa kabar Teh Nining? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana? Di rumah juga ya sekarang? Alhamdulillah di rumah aja sekarang. Iya, karena memang sekarang waktunya istirahat sih ya. Habis sholat isya langsung kita mengadakan diskusi gitu ya, biar bukan hanya saya yang paham gitu ya, tapi teman-teman di luar sana bisa paham mengenai daruratnya COVID ini kayak gitu kan. Yang selanjutnya itu Kak Salsa. Halo Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Gimana kondisi keluarganya juga? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik juga. Oke, kita lanjut kepada Karista. Hai Karista, apa kabar? Iya, alhamdulillah baik. Oke, keluarga juga baik-baik ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, semoga dengan ikhtiarnya kita gitu ya menjaga dengan ketat protokol kesehatan bisa mengurangi laju peningkatan COVID-19 ini kayak gitu ya. Nah, di sini ada kawan-kawan saya sekaligus jadi narasumber gitu ya. Diskusi santai yang dua orang, Kak Maya dan Karista ini belum divaksin gitu ya, termasuk saya sendiri sih. Dan yang kedua, Kak Salsa sama Teh Nining itu mereka udah divaksin. Jadi kita tuh di sini kayak pengen tahu tanggapan mereka yang belum divaksin dan tanggapan mereka yang sudah divaksin kayak gitu ya. Nah, langsung aja deh tanpa membuang waktu dari Kamayang dulu. Pendapat Kamayang sendiri mengenai COVID-19 ini dan vaksin mungkin dan lain sebagainya. Kayak gimana, Kak? Ya, kalau menurut saya sendiri sih, sebenarnya COVID-19 ini kan nggak bisa kita pungkiri bahwasanya ini sebuah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sebagai seorang Muslim gitu ya, kita harus apa ya, mengikhtiarkan ya, ketika memang ada suatu ujian dari Allah, ya kita ikhtiar supaya kita bisa melewati ujian itu dengan baik gitu sebagai seorang muslim gitu ya. Nah, gimana ikhtiarnya? Kalau COVID-19 ini kan ya COVID-19 ini kan dari pemerintah sendiri itu sudah menggaungkan ya supaya kita itu menerapkan 5M ya, yang di mana ada memakai masker gitu ya. Terus kita yang mungkin teman-teman yang di rumah sering keluar rumah gitu ya,
atau kayak para orang tua gitu ya yang mencari nafkahnya di luar rumah itu sering-sering mengganti masker kayak gitu. Terus juga, eee, baru-baru ini kita alhamdulillah gitu ya sudah ada yang namanya vaksin. Nah vaksin ini, eee, dari Menteri Kesehatan sendiri itu, mengatakan bahwasanya vaksin ini bukan membuat kita kebal ya, tapi, seperti apa ya, seperti tameng ya, seperti tameng bahwasanya ketika kita sudah divaksin itu tubuh kita tuh, sudah siap gitu ya. Nah, memang saya sendiri belum divaksin gitu ya, tapi, saya sendiri mengikhtiarkan diri saya ketika ada keperluan untuk keluar rumah itu ya kita sedia hand sanitizer, terus juga pakai masker dan jangan lupa pakai, membawa masker cadangan gitu ya. Mungkin seperti itu. Ya, Masya Allah ya, memang karena setiap hari gitu ya, makin hari dengan kasus COVID di Indonesia, Masya Allah ya, semakin tinggi dan sampai sekarang gitu ya, saya mendengar kabar kanan, kabar kiri, orang-orang terdekat tuh sudah kena gitu ya. Eh, Mungkin waktu kemarin-kemarin ya masih kayak agak santai-santai saja, tapi akhir-akhir ini dan kita juga lagi musim Jawa juga kan, eh, ya begitu, mereka tuh pada kena-kena gitu ya, orang-orang terdekat kita, teman-teman kita gitu pada kena. Kabar mengabari gitu, saya kena COVID dan lain sebagainya gitu, banyak sekali sekarang. Tapi semoga saja tadi ya kata Kak Maya, dengan ikhtiar kita menjaga ketat protokol kesehatan bisa mengurangi dampak daripada pandemi ini. Nah, selanjutnya saya akan bertanya kepada Kak Rista Fatmawati terkait tanggapannya tentang kondisi sekarang dan kemungkinan Kak Rista juga kan belum divaksin juga. Nah, bagaimana itu Kak Rista? Apakah mungkin mau kayak gitu ke depannya? Apa kayak gimana? Kalau misalkan eh, kondisinya memungkinkan dan memang Kakak sudah siap. Iya, Kak. Ya, baik. Untuk saya sendiri terkait vaksin ini kan, ini salah satu ikhtiar pemerintah ya untuk menangani COVID itu sendiri gitu kan. Vaksin ini kan diimpor ya kalau nggak salah dari luar negeri ya. Iya, betul sekali. Yang pertama dari Cina ya, Mas. Langsung. Iya. Kita ya, kita kan di negara kita ini mayoritas umat muslim semua ya, di mana vaksin ini harus kita telusuri terlebih dahulu gitu ya, menurut saya pribadi gitu kan, harus ditelusuri lebih dahulu apakah ini halal atau tidaknya gitu kan. Terus pemerintah sendiri udah menguji gitu kan, udah meneliti bahwa dan menyatakan bahwa vaksin ini halal dan bisa diterapkan di tubuh manusia gitu kan, sebagai salah satu bentuk ikhtiar ikhtiar untuk kita mencegah terjadinya penyebaran COVID-19 itu sendiri gitu kan. Terus menurut saya pribadi sih ya gitu, tadi sama ya kayak Kamayang terkait vaksin ini. Sejauh ini saya belum vaksin dan masih mengikhtiarkan untuk obat-obat yang alami gitu kan, seperti madu, terus kayak minyak kelapa, VCO gitu, Kak. Ya, jadi memang kedua orang ini gitu ya yang belum divaksin masih mengikhtiarkan untuk senantiasa menerapkan protokol kesehatan secara Ya, ketat dan juga menjaga imunitas tubuh dengan kayak berolahraga dan tadi ya berjemur. ya itu. Dan ini apa namanya pengobatan secara alami gitu juga menjaga imunitas kita tadi seperti minum madu, mungkin minum vitamin C kayak gitu. Sudah banyak ya direkomendasikan oleh para dokter-dokter atau ahli kayak gitu. Nah, lanjut nih. Oh iya, saya mau tanya dulu kepada Kak Mayang, apakah mau gitu nanti kalau misalkan divaksin? Gimana ya,
sebenarnya sih sudah ada ajakan gitu ya dari orang-orang sekitar gitu untuk vaksin. Cuma memang, dari sayanya sendiri, yang pertama karena memang kita kita nggak bisa memungkiri ya bahwasanya kita banyak kesibukan yang pertama itu. Dan, yang kedua mungkin karena dari faktor diri sayanya sendiri gitu ya, diri sayanya sendiri yang memang, eee, belum siap gitu ya, belum siap untuk divaksin karena memang, yang saya lihat gitu, bukan cuma satu atau 2 orang yang ketika divaksin itu ada dampak negatifnya gitu. Dan, saya mengikhtiarkan diri saya supaya, tidak terpapar gitu ya, tidak terpapar virus COVID-19 ini, ya tadi dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat gitu. Saya juga alhamdulillah sampai detik ini masih mengkonsumsi vitamin kayak gitu ya, gitu sih. Ya, oke. Jadi saya simpulkan di sini ya, saya tangkap di sini bahwasanya kalian berdua tuh masih memang kayak ada yang mengganjal di hati untuk vaksin gitu ya. Termasuk saya sendiri pun sih. Saya sendiri pun masih kayak ada keraguan gitu sedikit tentang vaksin ini gitu ya. Entah mungkin dari bahannya atau mungkin dari efeknya seperti apa gitu, saya masih mempertimbangkan dan saya untuk saat ini sama masih mengikhtiarkan diri untuk menjaga protokol kesehatan dengan tetap dan menjaga imunitas tubuh dengan baik seperti itu kan. Nah, kita lanjut nih ya, kan kita masih ada keraguan gitu untuk vaksin. Nah, kita lanjut kepada narasumber selanjutnya yaitu Teh Nining nih yang udah pengalaman vaksin. Halo Teh Nining. Ya, halo Min. Nah, udah berapa kali vaksinnya? Alhamdulillah sih kemarin baru 1 kali. Insya Allah bulan ini ada lagi gitu tuh nanti. Itu maksimal, oke. Itu maksimal tuh berapa kali sih vaksin tuh tahapannya? Setahu itu kan itu sih kemarin. Jadi dari vaksin yang pertama itu terus yang kedua tuh jaraknya itu 1 bulan kurang lebih. Jadi yang kemarin itu di bulan kemarin ya bulan Juni gitu tuh. Nah, yang kedua di bulan sekarang, bulan Juli, nanti akhir. Gitu. Oh iya, Gitu. terus bagaimana nih tanggapan Teh Nining terkait vaksinasi ini kayak gitu? Apa mungkin maksudnya kayak kita nih yang masih ada keraguan buat vaksin tuh sebenarnya gimana sih gitu? Iya, kebetulan juga apa ya, banyak juga sih kan kayak orang tua juga jangan gitu tuh. Terus teman-teman juga masih kayak takut-takut gitu. Ya udah kan karena ini emang kata pemerintah yang udah halal, terus banyak juga gitu tuh kayak di puskesmas, terus di rumah sakit juga udah mengadakan vaksinasi gratis gitu kan. Kenapa nggak kita manfaatkan gitu tuh sebagai masyarakat yang mengikuti pemerintah gitu tuh. Kemudian dan alhamdulillahnya pas waktu itu nggak terlalu rame gitu tuh sebelum kayak kan kemarin-kemarin tuh kayak di stadion itu rame banget gitu tuh. Dan alhamdulillahnya pas waktu teteh ya nggak terlalu rame gitu tuh. Jadi cepet juga gitu tuh. Iya. Awalnya kayak apa ya deg-degan gitu. Ini gimana ya? Ada efeknya nggak sih gitu tuh. Kan pasti yang ditakutkan banyak orang itu mungkin karena efeknya itu gitu tuh. Iya betul, betul banget karena memang ada beberapa berita informasi bukan hanya COVID ya yang berbahaya, informasi kok tentang COVID ini sangat-sangat berbahaya gitu kan, berefek panjang banget sama masyarakat termasuk mungkin. Kalau Teh Nining ada nggak sih efeknya gitu setelah pakai vaksin? Iya betul. Alhamdulillah sih setelah vaksin kemarin gitu ya pas bulan kemarin sampai saat ini gitu ya nggak ada yang menimbulkan efek yang gimana-gimana gitu tuh. Cuman qadarullah sekarang ya hanya demam aja gitu, kayak demam biasa aja, pilek gitu tuh. Dan teteh ngerasanya ya itu nggak tahu dari efek, nggak tahu emang ini datang aja gitu tuh. Jadi ya biasa aja, enjoy aja gitu tuh, nggak ada
ketakutan tersendiri, nggak takut apa-apa gitu. Jadi ya udah, ini mah mungkin pilek-pilek biasa aja gitu. Iya. Waktu vaksin tuh waktu hari apa dan emang kayak mungkin jeda waktunya berapa minggu gitu kan buat mungkin menyerap tubuh kita kayak gitu kan. Memang kalau COVID ini kan bertahannya selama 2 minggu ya, tapi untuk varian baru sih saya belum tahu sih, belum baca-baca. Katanya lebih cepat gitu penularannya. Baik, jadi tadi pendapat ini mengenai dirinya yang pernah divaksin dan efeknya kayak cuma mungkin demam-demam biasa aja katanya gitu ya. Jadi menurut dia udah aman. Nah, kita lanjut kepada Salsa nih. Nah, menurut Salsa sendiri seperti apa sih yang udah berpengalaman divaksin juga dan efeknya seperti apa kayak gitu? Silakan Salsa. Iya, jadi aku tuh emang udah divaksin sekitar tanggal 1 Juli, 1 Juli kemarin. Benar kata Teh Nining, emang jaraknya itu sekitar 1 bulanan. Jadi kalau di jadwal sih aku divaksin lagi tuh tanggal 29 Juli gitu. Oh, kemarin vaksin Untuk tanggal berapa? tanggal 1. Nah, Ya, efeknya Vaksinnya seperti di apa? mana, Salsa? apanya? Pakai vaksin yang apa gitu, model apa? Iya, karena memang banyak ya. Pakai vaksin gratis dari pemerintah yang di puskesmas. Iya, Sinovac apa ya namanya? maksudnya jenisnya Masuk mungkin kalau saya tahu jenisnya itu kayak gimana kan, misal ada vaksin Sinovac gitu ya, ada vaksin yang lain sebagainya kan banyak tuh Iya. variannya. Iya, kayak gimana? Kalau di aku itu akan setiap kita vaksin tuh ada kartu vaksinasinya gitu. Jadi kayak udah keluar gitu jenis-jenisnya ada. Kalau di aku sih Sinovac, kayaknya semuanya Sinovac deh. Kecuali yang berbayar mungkin beda. Iya kali ya. Waktu itu di mana? Di puskesmas dekat rumah. Di puskesmas itu gratis ya. Dan Iya. mengalami efek seperti apa sih waktu itu? Apa enggak ada Efeknya itu waktu kemarin itu pusing kayak pusing abis divaksin gitu. Cuman nggak sampai demam pusingnya gitu sih. Begitu. Jadi tadi ya efeknya kayak pusing dari Salsa, dari Teneni sendiri kayak demam-demam kecil kayak gitu. Nah, untuk menurut Salsa sendiri gimana nih pendapatnya terkait kita yang belum vaksin? Apa mungkin dari Salsa sendiri mengajak gitu kan kepada kita selaku masyarakat juga gitu ya, yang memang harus menjaga tubuh kita agar kebal gitu ya terhadap virus corona ini. Nah, bagaimana Salsa? Jadi kalau aku sendiri tuh emang tipe orang sebenarnya kayak sama Karista gitu sebenarnya, maksudnya kalau ada vaksin ataupun gak ada vaksin tuh sebenarnya nggak masalah gitu. Yang penting kan kita tetap jaga protokol kesehatan, tetap minum vitamin segala macem lah ya gitu. Dan juga kan emang vaksin itu bukan serta-merta kita ini kita udah divaksin tapi kita kayak nerobos aja gitu. Maksudnya ya udah kita udah divaksin padahal kan enggak kan. Kita kalau udah pun divaksin tetap jaga protokol kesehatan gitu-gitu kan. Sebenarnya bedanya cerita aku sama Tenining itu, kalau Tenining kan mungkin karena keinginan sendiri. Kalau aku tuh emang disuruh sama orang tua, disuruh divaksin. Jadi satu rumah tuh cuma yang belum divaksin gitu loh. Jadi kayak gitu ya. kan pas tanggal vaksin, pas vaksin massal tuh di stadion tanggal 29 itu aku udah mulai ditanyain, kamu kapan divaksin, gini-gini kan. Cuman emang waktu itu tuh emang lagi banyak tugas, banyak deadline, jadinya ya gimana ya entar-entaran gitu tuh. Terus dan emang
waktu itu kan emang vaksin massal kan, jadi kuotanya itu 2.500 per hari itu gitu. Jadi rame banget kan di stadion tuh. Dari jam 7 udah rame, tuh corona apa kabar gitu. Jadinya agak males juga gitu kan. Iya, iya. Terusnya ditunda-tunda, jadinya kayak ketunda gitu kan. Terus sempat dimarahin juga, kamu niat ayo divaksin gini gini gini. Jadilah tanggal 1 itu vaksin di puskesmas terdekat dan enaknya kalau di puskesmas terdekat itu kita vaksinnya itu kayak dibatas gitu. Jadi 50 vaksin per hari gitu. Jadi nggak numpuk banget gitu kalau di puskesmas gitu. Gitu sih. Oh iya ya, jadi agak menarik sih ya yang cerita Ustaz ini agak sedikit keterpaksaan gitu ya untuk divaksin gitu ya, meskipun mungkin pada akhirnya Ustaz sendiri oke-oke aja gitu ya untuk divaksin, dan memang salah satu bentuk ikhtiar tadi ya untuk menjaga sistem kekebalan tubuh kita. Dan benar ya tadi, kita nggak bisa kayak sembarangan setelah divaksin bebas berkeliaran tanpa mematuhi protokol kesehatan yang sudah ada dan diterapkan kayak gitu ya, karena memang vaksin sendiri tidak serta 100% gitu ya, 100% menjaga kita gitu ya, menjadi benteng kita untuk terpapar virus COVID ini kayak gitu kan. Nah, ya, Mayang kemana nih? Ya mungkin ini dulu ya. Ya udah kita ke Karista dulu. Kita ke Karista dulu. Oh iya, tampil nih. Ke Karista dulu. Nah, setelah mendengar daripada Ustazah sama Teh Nining, nah menurut Karista nanti mungkin suatu saat mau divaksin enggak? Karena memang efeknya enggak terlalu ternyata gitu ya. Orang-orang terdekat kita enggak terlalu se apa ya, mungkin senegatif pikiran kita dan beredar secara luas di luaran sana gitu ya, video-video, informasi-informasi yang setelah vaksin banyak yang meninggal gitu ya, efeknya buruk istilahnya seperti itu. Nah, bagaimana Karista? Ya baik, sebenarnya saya sendiri nggak mau divaksin itu bukan karena efek sampingnya gitu ya, karena saya takut jarum suntik. Oh, seperti Takut itu. jarum Itu ya. Iya. Itu umur berapa ya terakhir disuntik? Itu SD kelas 3-an kalau nggak salah. Wow. Nah, itu nggak pernah disuntik lagi karena memang takut, dan kalau sakit pun saya nggak pernah pengen dibawa ke rumah sakit karena alasannya itu takut disuntik. Terus terus alasan kedua, terus banyak juga beredar opini, yaitu yang pertama tadi apa namanya, bahwa misalkan setelah memakai vaksin, banyak kan ya berita-beritanya gitu, ada yang habis memakai vaksin dia meninggal gitu, ada yang habis memakai vaksin dia efek sampingnya ini banget gitu ke tubuh tuh gitu, ada yang sampai misalnya cacat gitu kan, kalau dilihat berita-beritanya kayak gitu Kak. Itu mungkin bisa jadi alasan juga yang kedua, lebih hati-hati, intinya lebih hati-hati lagi gitu loh. Kenapa sih kok ada yang seperti ini setelah pakai vaksin? Berarti kan itu harus diteliti kembali gitu loh. Terus yang ketiga yang mungkin saya sendiri belum mau divaksin sampai saat ini ya, alhamdulillah sampai saat ini kondisinya masih baik-baik saja gitu kan. Terus masih terus tetap ikhtiar dengan pengobatan yang alami gitu, seperti madu dan perbanyak vitamin, terus minum air putih juga gitu. Mungkin gitu Kak. Oke ya, seperti itu karena alasannya tadi ada beberapa. Yang pertama takut disuntik gitu ya, yang disuntik. Kalau saya sendiri sih terakhir disuntik itu SMK, biasanya di situ ada imunisasi gitu ya buat mencegah suatu virus ke kita, dan emang sih agak deg-degan gitu ya. Nggak tahu kenapa gitu ya, selalu aja deg-degan kalau mau disuntik gitu ya. Iya, betul. Nah, mungkin ada pendapat lain daripada Okmaya sendiri, mungkin mau merubah hatinya untuk divaksin gitu ya, melancarkan program daripada pemerintah
sekarang gitu kan. Tadi kan sebagai bentuk ikhtiar gitu, masa kita nggak mendukung nih program pemerintah gitu. Nah, mungkin ada pendapat lain dari Umayang, silakan. Ya, kalau saya sendiri sih nggak tahu ya ke depannya nanti barangkali berubah pikiran gitu ya untuk mau divaksin gitu. Mungkin kita lihat aja ke depannya kali ya. Ya, jadi mungkin saat ini masih ada selagi masih bisa usaha untuk menjaga diri mungkin ya. Kalau saya tangkap nih, karena memang saya juga kayak merasakan seperti itu, dan saya juga kayak sekarang masih belum siap gak siap sih sebenarnya ya. Sebenarnya siap gak siap tadi sih. Tapi mungkin kalau misalkan suatu saat dibutuhkan sekali gitu ya, mungkin saya juga akan vaksin sih. Melihat kondisi sekarang yang memang sedang naik-naiknya tadi gitu kan. Nah, selanjutnya nih, terima kasih nih ya kepada para narasumber dan kawan-kawan yang telah memaparkan pendapatnya masing-masing di kubu yang sudah divaksin dan di kubu yang belum divaksin gitu. Bahwasanya tadi yang udah divaksin tuh ya udah gitu kan, ini daripada ikhtiar kita dan bentuk penjagaan kita terhadap tubuh kita gitu ya, agar minimalisir virus masuk ke dalam tubuh kita dan memang efeknya tidak apa-apa gitu ya secara jangka pendeknya ya. Kalau sekarang semoga baik-baik saja dan memang sudah ada label halalnya daripada MUI. Nah, tadi mungkin untuk yang belum vaksin ada alasan tersendiri kenapa mereka belum vaksin kayak gitu ya. Nah, selanjutnya nih, saya ingin minta pendapatnya atau mungkin saran atau masukan kalian kepada nakes, Kementerian Kesehatan ataupun pemerintah gitu ya. Nah, bagaimana sih kayak gitu masukannya mungkin di kondisi saat ini yang memang ternyata di luaran sih masih banyak ya yang memang belum pakai masker secara benar kayak gitu dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, yang pertama dari Kak Mayang deh, Kak Mayang sendiri, bagaimana Kak untuk masukan kepada kayak nakes, pemerintah dan sebagainya terkait pandemi saat ini dan lain sebagainya. Ya, dari yang saya lihat kan pemerintah juga udah mengusahakan semaksimal mungkin ya. Alhamdulillah gitu pemerintah kita tuh benar-benar peduli ya dengan rakyat Indonesia ini gitu. Seperti pemerintah itu sudah menyediakan vaksin ya salah satunya, terus juga apa ya, banyak fasilitas-fasilitas kesehatan yang ditingkatkan lagi gitu untuk menangani pasien-pasien yang memang terpapar virus COVID-19 gitu. Mungkin harapannya supaya ke depannya pemerintah Indonesia semakin giat lagi gitu ya. Giat lagi maksudnya dalam hal mengingatkan rakyat Indonesia supaya yang tadinya itu meremehkan ya, karena ada aja gitu yang kita lihat bahwasanya jangankan meremehkan, bahkan ada yang sampai detik ini tuh belum percaya gitu dengan adanya COVID-19. Padahal kan ini tuh apa ya, kalau kata Pak Anies Baswedan tuh kan ini tuh sebuah kenyataan gitu. Ini bukan seperti di drama film gitu. Ini sebuah kenyataan yang memang harus kita hadapi bersama gitu. Kita nggak bisa membiarkan pemerintah bekerja sendiri, tapi kita harus bahu-membahu untuk apa ya, supaya keadaan kita tuh kembali normal lagi. Memangnya teman-teman mau gitu, kita selamanya belajar secara online, kan nggak enak gitu ya. Terus pekerjaan orang-orang yang di luar juga sangat terbatas, apalagi sekarang juga kita ada menerapkan PPKM gitu ya. Jadi untuk supaya pemerintah itu nggak kesusahan gitu, jadi kita harus bahu-membahu gitu. Mungkin seperti itu. Oke, ya seperti itu benar banget sih ya. Terlepas daripada ikhtiarnya pemerintah, kita juga sebagai rakyatnya juga harus ikhtiar gitu ya.
Walaupun memang sih pada kenyataannya kita lihat info-info, mungkin kayak kita kan sebagai mahasiswa lebih peka terhadap keadaan lingkungan masyarakat gitu ya, terhadap update informasi yang ada, seperti mungkin dari luar pada masuk ke sini gitu, dan dibiarkan saja. Wah, alhamdulillah saya nggak tahu juga sih kenapa itu bisa dibiarkan masuk, padahal mereka membawa virus varian baru gitu ya. Dan memang sungguh aneh sih. Seharusnya kalau dari saya sendiri sih, seharusnya yang seperti itu dilarang gitu ya. Kayak negara-negara lain, misalkan Arab Saudi gitu ya, yang melarang negara-negara zona merah untuk masuk berhaji gitu, dan lain sebagainya, kegiatan umroh, dan itu memang bentuk ikhtiar gitu kan, bukan hanya gini, kita ikhtiar untuk divaksin gitu ya, mengusulkan vaksin gitu, pemerintah menggeber-geberkan untuk masyarakat vaksin, menerapkan protokol kesehatan, tapi di sisi lain memang ada permasalahan yang sebenarnya harus pemerintah tanggapi gitu ya, cermati, dan sebenarnya kayak gitu tadi tuh, orang-orang asing pada masuk ke Indonesia, dan sebenarnya itu harus jangan seperti itu, harus dicegah sepertinya, kalau pendapat saya sendiri gitu ya. Tadi juga sebagai bentuk ikhtiar kita harus juga menjaga diri kita, setidaknya kalau memang belum siap untuk vaksin, maka menjaga protokol kesehatan dengan benar. Dan ini memang benar-benar wabah yang nyata gitu ya. Kalau kita menitik balik mungkin pada zaman dulu gitu ya, di masa-masa Khulafaur Rasyidin memang ada wabah juga kan, Taun namanya kan. Dan itu memang terjadi beneran, dan mereka pun sama-sama mengikhtiarkan untuk bisa terhindar daripada wabah tersebut, kayak gitu kan. Nah, selanjutnya mungkin kita nggak semuanya ya, karena waktu kita terbatas. Selanjutnya saya minta pendapat dari Teh Nining saja nih, bagaimana harapan dan mungkin pesan-pesan kepada pemerintah, Kementerian Kesehatan, lain sebagainya terkait kondisi saat ini, kayak gitu. Silakan, Teh. Baik. Oh, iya ya. Jadi terkait sekarang itu sebenarnya prihatin juga gitu tuh. Ada juga kadang itu kan ada berita yang dana kesehatan dikorupsi. Sebenarnya itu sangat apa ya? Enggak sangat disayangkan gitu. Di saat kita itu kan banyak masyarakat yang membutuhkan, akan tetapi ada aja pihak-pihak yang mengambil kesempatan tersebut gitu tuh. Padahal itu sangat itu nggak manusiawi banget gitu tuh. Itu manusia yang nggak manusia gitu. Gimana ya? Jadi sangat disayangkan seperti itu gitu. Terus untuk tenaga kesehatan atau mungkin pemerintah yang sedang menggembor-gemborkan untuk masyarakatnya gitu tuh. Semoga aja lebih dilapangkan lagi hatinya gitu untuk lebih menerima masyarakatnya, dan harus lebih gencar lagi mungkin mengingatkan masyarakatnya untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Kemudian untuk masyarakat itu sendiri, kita itu harus sadar, kita itu ini beneran loh, corona itu beneran, nggak ada yang bohongan, bukan di negeri dongeng atau apalah gitu. Karena emang korbannya juga ada gitu tuh, nyata gitu tuh. Dan kemudian untuk mungkin keluarga dari tenaga kesehatan, atau mungkin keluarga dari yang keluarganya itu yang terkena positif gitu ya, semoga selalu dilapangkan juga hatinya gitu tuh, supaya menerima gitu tuh, mungkin dengan cibiran-cibiran atau apalah itu mereka menerimanya gitu tuh. Dan kita nggak bisa memungkiri, mungkin dari masyarakat ada aja yang mengatakan hal-hal yang tidak baik gitu terhadap yang positif seperti itu. Seharusnya kita yang sehat gitu tuh memberikan
sugesti yang baik gitu, bukan malah memberikan sugesti yang buruk, lebih buruk lagi gitu, karena itu bikin pemikiran itu lebih kacau lagi gitu. Jadi mungkin seperti itu aja. Oke, gitu ya. Tanggapannya daripada Tanini tadi memang benar ya. Tadi ya, daripada masalah-masalah yang terjadi saat ini gitu ya, wabah yang sedang menimpa seluruh dunia gitu ya di muka bumi, memang gitu ya, sangat miris gitu ya, sangat, aduh gimana nih, masa kita hidup begini terus bertahun-tahun lamanya sepertinya, nauzubillah, semoga saja bisa cepat berakhir gitu ya, mungkin besok gitu kalau bisa gitu ya. Kalau bisa pengen cepet-cepet gitu kan, karena kita juga pengen hidup normal kembali, nggak mau tiap hari di depan komputer, pusing juga ya, karena ya begitulah efek-efek daripada kondisi pandemi sekarang ini. Karena memang juga kita juga tidak bisa menyalahkan pihak pemerintah saja gitu ya terkait kejadian-kejadian yang ada, tapi mungkin daripada sebentar. Daripada itu juga kita sendiri juga harus bisa mencegah penyebaran atau meminimalisir penyebaran virus corona ini dengan mengikhtiarkan menjaga protokol kesehatan, divaksin dan lain sebagainya kayak gitu ya. Sebagai bentuk upaya atau ikhtiar kita menghalau vaksin untuk tidak masuk ke virus untuk tidak masuk ke dalam tubuh kita ya. Nah, ada yang mau ditambahkan nih dari yang lain mungkin yang belum berbicara? Atau mungkin dari yang udah ngomong juga nggak apa-apa. Mau dong, boleh nggak? Sebentar. Mungkin satu aja sih pesan dari saya, hati-hati, jangan terlalu melihat banyak media, apalagi sekarang kan media sangat gencar memberitakan tentang COVID ini ya. Kalau kita terus-terusan memakan apa yang media berikan gitu kan, memakan habis-habisan, maksudnya kita menerima aja, bisa jadi itu menjadi bumerang untuk diri kita sendiri, sehingga mental kita itu menjadi down dengan melihat berita-berita yang yang istilahnya serem lah, apalagi sekarang mah ini pokoknya gencar banget ya pemerintah media mengitukan COVID ini ya. Jadi hati-hati aja, jangan terlalu banyak melihat media, gitu aja sih. Karena itu bisa menjadi menurunnya imun kita gitu. Banyak tabayun ya. Iya. Iya, kenapa Umay? Tabayun juga ya sama media. Oh iya. Ya jadi karena memang banyak berita gitu kan, kita nggak bisa langsung menelan mentah-mentah berita itu. Kita harus tahu itu beritanya sumbernya dari mana. Kalau memang valid, kalau memang beritanya itu sumbernya bisa terpercaya ya kita harus percaya juga gitu tuh, supaya untuk keberhati-hatian kita gitu. Ya, betul sekali ya, karena memang bukan hanya tadi ya di awal, bukan hanya COVID saja yang sangat berbahaya bagi diri kita, tapi sosial media pun sangat berbahaya gitu ya, sama bahayanya seperti COVID, karena pelan-pelan membunuh kayak otak kita, mencuci otak kita dan lain sebagainya. Untuk ya intinya kita dalam melihat media gitu ya, membaca berita dan lain sebagainya, dan lebih hati-hati, lebih dilihat lagi sumbernya seperti apa, itu valid atau tidak, seperti yang Kak yang katakan tadi, karena memang berita sekarang ya seperti itulah, kita tahu bahwa semuanya ada gitu. Semuanya ada dan diberitakan gitu, dan kita harus bisa lebih menyaring terkait informasi-informasi yang ada gitu ya. Apalagi mungkin kalau untuk kita sih ya, kalau untuk mahasiswa seperti kita sudah bisa melek dan bisa kayak memilih dan memilah
mana berita yang benar-benar dan mana yang berita yang memang tidak kurang benar seperti itu kan. Jadi intinya kita tetap hati-hati terhadap varian COVID ini, dan kita juga hati-hati terhadap media tadi ya. Terus mungkin langsung kita tutup saja ya, karena lumayan sudah malam gitu kan, takutnya mau pada istirahat. Jadi teman-teman di luar sana tetap jaga imunitas tubuh kita dengan mematuhi protokol kesehatan, juga dengan berolahraga gitu ya. Kalau kan kita nggak bisa di luar, di rumah aja atau di halaman rumah yang memang kalau luas gitu kan, silahkan berolahraga gitu kan secara teratur, atau mungkin dengan kegiatan-kegiatan yang positif, karena bukan cuma tubuh kita yang perlu diimunisasi, tapi otak kita juga, pemikiran kita juga harus tetap positif kayak gitu ya. Dan untuk para nakes, selamat berjuang juga, dan semoga Allah ridhoi kerja keras kalian, apalagi mungkin yang innalillahi gitu ya, banyak para nakes yang memang sekarang sudah meninggal dunia akibat COVID, akibat juga merawat pasien-pasien yang sangat membeludak gitu ya. Semoga mereka amal jariahnya diterima di sisi Allah, dan juga keluarganya diberi kesabaran. Dan kita selaku yang mempunyai kesadaran penuh terhadap bahaya COVID ini juga senantiasa mengajak, mengingatkan lingkungan kita, keluarga kita, teman-teman kita, dan lain sebagainya untuk tetap menjaga diri agar meminimalisir penyebaran COVID-19 saat ini, agar tidak melonjak tiap hari gitu ya. Saya lihat-lihat tadi sudah 2 jutaan lebih ya, Insya Allah kayak gitu. Semoga daripada diskusi ini dapat diambil manfaatnya, dan misalkan kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati para penonton nanti, semoga dimaklumi. Dan terima kasih sekali lagi kepada para kawan-kawan sebagai narasumber saya malam hari ini. Semoga kalian juga tetap sehat, semoga Allah memberikan kesehatan, dan tetap juga jaga kesehatan. Dengan ikhtiar kita juga ya, sama-sama ikhtiar untuk kembali hidup normal seperti sedia kala, kayak gitu ya. Oke. Say hi dulu semuanya. Gak apa-apa, ini aja, dibuka, gak usah di-mute. Oke, say hi dulu, kasih semangat kepada orang-orang yang memang sedang sakit saat ini, sedang berjuang saat ini, kepada para nakes yang memang betul-betul sedang berjuang gitu ya, untuk orang lain, untuk masyarakat. Semangat pokoknya untuk kita semua, dan tetap jaga kesehatan, jaga imun, dan jangan lupa, tanpa iman susah ya menjaga imun. Jadi yang utama menjaga iman dulu, insya Allah gitu ya. Oke, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya.